satu tantangan karena ketika kita sebelum berangkat kita pasti di swab dulu. Hasilnya harus negatif, itu kita harus bawa. Jadi pesawatnya sudah siap, jadi komposisi kru itu 10 orang, ada salah satunya pilot Senegal yang on board, itu murid saya. Jadi kita bertiga, ya, sebenarnya minimal sekali kru ini, bertiga, satu captain yang 2 kopil ya, tapi itulah yang terbaik ya, yang ada. Kita di swab dan bagus, semua hasil negatif, berangkatlah kita dari Bandung. Berangkat, tentunya kita semua siap, semuanya dilakukan. Kita stop pertama di Medan. Sampai di Medan kita hampir kena thunderstorm, tapi pas thunderstorm mau masuk Medan kita normal, kita bisa landing dengan sempurna. Saat itu dalam penerbangan biasanya radio komunikasi dari pesawat ke tower, ke approach itu lumayan busy ya, tapi ini enggak, agak sepi. Udara Indonesia agak sepi dari calling dari pesawat-pesawat yang berterbangan gitu ya, karena memang pandemi kan, nggak banyak orang yang mau terbang. Landinglah kita di Kuala Namu, memang sepi, hanya beberapa pesawat, 2-3 pesawat gitu ya. Lalu kita overnight, besoknya kita mulai mengawali penerbangan keluar, yaitu ke Chennai, India. Itu penerbangan 6,5 jam. Karena dalam perjalanannya kita dapat angin di depan ya, angin headwind. Nah, mulai kita masuk 6 jam, ya bayangkan aja 6 jam kita terbang 6,5 jam, mata melotot terus ya. Tapi that's a part of our job. Landing di sana kita sudah mulai lihat, enam kok kayak berdebu. Nah, ini dari Chennai itu udah mulai ada debu. Tapi tidak seberapa ya, mungkin kalau dibandingkan dari perjalanan di Afrikanya ini paling 10%. Tapi udah bisa melihat perbedaannya dari Indonesia ke sebelah sana, ke barat. Landing malamnya kita istirahat, saya mulai ada gatal-gatal ini karena alergi saya dengan debu. Walaupun itu ya, ini cerita ya, ini apa adanya, alergi. Wah, gatal kayak mau dikorok dengan kedondong ya. Jadi saya bilang, aduh Tuhan, ini jangan sampai saya mengkontribusi sesuatu yang hasilnya nanti swab di Mumbai jadi negatif, jadi positif kan? Apa ngeri saya. Jadi saya bilang sama kru, saya bilang, aduh doakan ya supaya ini bukan apa-apa. Udah, saya konsultasi dokter di sini, telepon, dia bilang udah beli antibiotik karena ini berarti ada bakteri yang perlu di fight ya. Saya bersyukur saya beli antibiotik di Mumbai, mulai minum antibiotik dan itu mulai memberikan reaksi yang baik, tumor dengan garam. Nah, di swab di Mumbai, bersyukurnya semua negatif. Wah, itu benar-benar puji Tuhan lah. Sehingga karena setelah 3 hari kita tinggal di Mumbai kan baru datang, terus besoknya di swab dan hasilnya berikutnya, hari berikutnya, jadi kita take off. Nah, masuk dari Mumbai ke Khartoum, ke Doha dulu. Itu juga perjalanan sekitar 6,5 jam lama. Udah mulai, kelihatan Doha ini ada debu juga, tapi mungkin 20% lah kira-kira ya, sore hari kelihatan 20%, tidak separah Afrika tapi sedikit lebih banyak dari dari Mumbai. Dan di dalam perjalanan sebelum masuk Riyadh itu angin kita dihadapi dengan headwind yang luar biasa, 50 knots. Dari 35, 40 naik sampai 50 knots. 50 knots itu sangat berarti untuk pesawat turboprop. Ya, yang ground speed-nya cuma 210 ditambah 50 knots bisa cuma 150 knots. Nyampe-nya lama, bahan bakarnya jadi boros gitu ya. Ya itulah, kita berdoa hanya bisa bilang, aduh ini nanti gimana nih sebelum Khartoum kan. Nah, tapi ketika di Riyadh mulai turun sebelum keluar dari Laut Merah, Red Sea, before crossing Red Sea, itu angin mulai turun sampai 25 knots, sehingga fuel remaining kita masih cukup banyak.
Nah, tapi sudah mulai kelihatan dari ketinggian 18.000, di bawah itu udah mulai kelihatan coklat. Debu semua. Saya bilang, waduh, kita ini belum punya. Saya terus terang pernah 4 tahun yang lalu ke sana, tapi pengalaman debu seperti ini tidak pernah ya. Terus kita kontak, ketika masuk di Khartoum dilaporkanlah ada blowing dust. Ya, wow, berarti jarak pandangnya turun. Jarak pandang di visibility di sana menjadi 1,2 km, 1.200 meter. Ya, itu sangat pas ya. Tapi setelah mendekat menjadi 1 km. Setelah mendekat menjadi 800 meter. Sehingga ada pergolakan angin pada saat kita approach ya. Ya terus terang aja Anda seperti nyelam ya. Nah, tapi kadarnya ini menjadi 35% dari yang awal dari India, kalau 100% ya. Nah, kami landing dengan sempurna, dengan selamat, dijemput oleh Duta Besar RI di Khartoum. Memang tubuh mulai lelah ini perjalanan, ya, panjang karena kita merawat pesawatnya. Ya Mbak, kalau mau beli mobil baru di delivery kan nggak boleh ada lecet, nggak boleh ada yang rusak, kan nanti ditolak sama yang beli ya. Itulah doa kita. Terus dari Khartoum kita pergi ke Chad, N'Djamena, Chad ya. Nah jadi itu tambah lagi angin dan debu yang lebih frekuensinya lebih besar daripada di Khartoum. Kira-kira kalau persentase naik menjadi 45%. Ya. Dan semua kita nggak bisa melihat dengan mata jelas, tapi itu debu itu mirip karena itu kalau pasir kalau di pantai kita kan pasir tapi berat, jadi dia tidak naik ke atas. Ini kayak volcanic ash, kayak debu dari gunung meletus ya, jadi ringan sehingga kalau ada angin terangkut dia ke atas. Ya, saya juga khawatir soal pesawat saya, ini gimana debunya masuk ke engine saya kan. Nah, jadi kita landing dengan kondisi yang lebih pekat dari dari Khartoum waktu itu. Kita tinggal di N'Djamena semalam, lalu besoknya take off. Suasana kalau dilihat di video, ada videonya, itu anginnya kenceng banget. Take off kenceng dengan angin 25 buat pesawat kami dan jarak pandang sangat terbatas. Kita take off ke Niamey. Di sini baru kurang lebih kalau debu visibility-nya itu tinggal 500 meter. Dan saya landing di Niamey itu 350 feet baru kelihatan landasan. Tapi bukan karena hazy, karena debu. Nah, itu sangat menegangkan karena ada angin, tambah jadi co-pilot saya yang lihat keluar dan flight engineer saya juga cari landasan, saya yang terbang instrumen dengan angin yang bukan main, namanya juga badai. Jadi ya sport jantung ya. Nah, sehingga ketika 300 saya lihat 1000 feet, tanya sudah lihat landasan belum? Oke, saya yang terbang, saya tanya co-pilot sudah lihat landasan pada 800 feet belum? 500 feet belum? 400 feet belum? Aduh, stres banget. Karena kalau kita go around mau kemana? Fuelnya juga limited, walaupun ada biasa kami buat contingency plan untuk tapi situasi sekitarnya itu sama, blowing dust. Jadi it's always have to be one shot. Jadi ketika 350 ada samar-samar kayak jam 12 kamu lock on ya. Ya, coba lihat lirik, saya harus lihat keluar. Oh iya ada samar-samar. Jadi samar-samar landing lah. Bershoot. Itu kadar debunya mungkin 60% lah. Nah, setelah itu kami dari Niamey take off lagi ke Dakar. Ya, tentunya itu leg terakhir. Kita bersyukur sampai dengan hari itu kita sehat dan kita take off. Harapannya di Dakar tidak seperti yang di sudah ya, yang airport lah yang kita lalui. Karena di Dakar kalau saya bilang, ini mudah-mudahan tidak seperti itu karena dia tepi pantai. Jadi kalau tepi pantai kan ada escape-nya, nggak ngungkung gitu kan. Kita
kita datang ke Dakar, ya benar, memang ada debu, tetapi kurang lebih 35% lah sama kayak di Kampung. Jadi kami landing dengan selamat. Disitulah beban saya terlepas, kita semua terharu. Perjalanan 12 hari dengan total mungkin 47 jam, ya, 48 jam, dengan berbagai negara, dengan berbagai tantangan, itu akhirnya bisa landing dengan selamat di Dakar. Itu sesuatu hal yang menurut saya satu achievement yang tidak mudah. Tantangan demi tantangan kita lalui bersama, sehingga itu kerjasama yang baik itu membuahkan hasil yang baik juga. Dan kami diterima. Yang penting bahwa setelah itu 2 hari kemudian mereka coba mengetes kita, tes pesawat lagi dan melakukan acceptance test, dan pesawat itu diterima dengan baik oleh Senegal Air Force. Itu goal terakhir. Perjalanan panjang, a journey. Dulu mungkin Paris Dakar, this is Bandung Dakar, and never the unforgettable journey of delivery flights from Bandung Dakar. Luar biasa.